Iya, selamat pagi sahabat Rapensi. Selamat berjumpa kembali di hari ke-19 di bulan April ini ya. Berarti Januari, Februari, Maret, April. Oh, berarti tinggal 11 hari lagi kita akan menyelesaikan hari di bulan April ini. Artinya bagi kalian yang berpuasa, jadi kalian kalau berpuasa 11 hari lagi untuk di bulan ini. Gitu ya. Oke, itu juga selamat pagi untuk semua sahabat Rapensi ya, terutama ini kepala dinas kita ya, dinas pendidikan dan kebudayaan. Dan mengucapkan selamat pagi juga Bapak untuk kru Rapensi dan untuk seluruh guru-guru yang luar biasa yang berada di Kota Singkawang tentunya, dan seluruh sahabat Rapensi juga, terutama buat saudara-saudara kita yang hari ini menjalankan ibadah puasa. Kita doakan supaya puasanya lancar dan terhindar dari banyak gangguan-gangguan tentunya ya, sehingga nanti dapat berbuka di mana tentunya di waktu apa sih, maghrib ya. Nah, hari ini kita kedatangan dua narasumber, di mana hari ini kita akan belajar seperti biasa, yaitu di pembelajaran matematika. Jadi sekitar 90 menit ke depan akan ditemani oleh saya beserta dua narasumber yang hebat ini ya. Jadi kalian silakan ambil buku kalian, buku catatan kalian, ambil penggaris kalian, ambil pensil kalian, ambil alat-alat itu kalian, karena hari ini kita akan belajar matematika. Baik, sebelum mulai pembelajaran, kita supaya lebih akrab tentunya ya, biarkan narasumber kita untuk memperkenalkan dirinya tentunya. Oke. Nah, baik, kita persilakan narasumber yang pertama untuk memperkenalkan diri. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, peserta didik SMP dan MTS Kota Singkawang, serta peserta didik yang berada di sekitar Kota Singkawang yang masih bisa mendengar Rapensi. Iya. 107.7. Iya. Nah, hari ini kita akan belajar matematika khususnya untuk kelas 8. Tapi sebelumnya kita kenalan dulu sama saya ya. Kita perkenalan dulu, namanya Ibu Ria Novaliana. Iya, oke Bu Ria, Nah, saya mengajar di MTS Negeri Singkawang. Nah, MTS Negeri Singkawang mungkin alamatnya di mana ya, biar mungkin sahabat Rapensi pada tahu gitu loh. Iya, dia alamatnya di Jalan Sungai Raya Naram. Jadi dia Singkawang Utara ya. Singkawang Utara. Oke, nah jadi Ibu Ria ini mengajar di MTS Negeri Singkawang ya? Iya. Ya, oke. Nah, silakan untuk Ibu yang satu lagi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Untuk pencinta radio pendidikan Singkawang, saya narasumber dari SMP Negeri 13 Singkawang yang beralamat di Jalan Wonosari, Singkawang ya, Singkawang Tengah. Saya memperkenalkan diri, nama saya Liliana. Oke, nah SMP Negeri 13 ini kalau yang dulu mungkin yang sering ke wisata Danau Biru ya, iya, berarti dia akan melewati SMP Negeri 13 ya, iya, agak naik ke atas jalannya itu. Oke, nah sekarang hari ini untuk pembelajaran matematika kita saat ini kita akan membahas materi apa? Hari ini kita akan belajar peluang ya, Bu Lili. Oh, peluang. Nah, jadi ini sesuatu yang sangat mengasihkan ya, kenapa? Karena ini sangat bermanfaat dalam kehidupan kalian tentunya. Nah, peluang ini sebelumnya kan sebenarnya dulunya ya, sebelum ada perubahan revisi materi itu peluang ini diajarkan di kelas 9. Tapi untuk perubahan materi K13 sampai hari ini ya, dia dipindahkan di kelas 8 ya, betul ya? Oke, kami persilakan untuk membacakan mungkin ya KD-nya atau indikatornya mungkin ya, atau tujuan pembelajaran. Saya persilakan Waktu. Oke, selamat pagi semuanya. Kali ini kita akan belajar peluang. Nah, sebelumnya saya stimulus untuk kalian dulu bahwa peluang itu merupakan konsep baru ya untuk peserta didik di kelas 8. Nah, konsep peluang ini sangat penting karena banyak sekali digunakan di berbagai ilmu ya.
serta berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Betul banget ya. Tapi sebelum mempelajari peluang, mungkin ada materi prasyarat nggak sih sebelum menuju peluang yang harus kita harus dikuasai siswa dulu gitu. Karena kan matematika ini kan dari yang biasa sampai yang kompleks ya. Dari satu ke satu ini kan pasti kan jika mau ke kedua harus bisa yang satu, kalau ketiga harus 1 dan 2 gitu ya. Mungkin ada materi apa yang mungkin bisa dikuasai siswa dulu sebelum kita sampai ke peluang? Tentunya konsep dulu, mereka harus bisa berhitung ya, bilangan bulat. Nah, berarti kalian menguasai bilangan bulat dulu ya. Mungkin pecahan juga kali ya, pecahan. Dengan aljabar itu mungkin nanti ada konsepnya di situ juga akan digunakan. Jadi kalian harus menguasai materi-materi sebelumnya untuk bisa menguasai peluang atau supaya peluang menjadi materi yang lebih mudah lagi gitu. Oke, silakan. Oke, contoh dalam kehidupan sehari-hari itu ada bidang ekonomi, sosial, pendidikan, ya, kesehatan, olahraga, ya, peluang-peluang kita menang atau kalah itu kan berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, saking pentingnya peluang, maka dipelajarilah di kelas 8 ini. Nah, sebelumnya saya sampaikan dulu kompetisi dasarnya, yaitu pertama menjelaskan peluang empirik, teoretik suatu kejadian dari suatu percobaan. Kemudian untuk keterampilannya menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peluang empirik dan teoretik suatu kejadian dari suatu percobaan. Nah, tujuan dari pembelajaran kita kali ini diharapkan peserta didik itu yang pertama dapat memahami pengertian, kemudian dapat menentukan baik itu ruang sampel, titik sampel dari suatu percobaan. Yang kedua, peserta didik dapat menentukan yang mana ruang sampel, yang mana tentunya dengan 3 cara ya. Nanti kita bahas, yaitu dengan mendaftar, diagram pohon dan tabel. Yang ketiga, peserta didik dapat menghitung peluang suatu kejadian dengan frekuensi relatif dan rumus peluangnya ya. Dan yang terakhir, peserta didik dapat menghitung nilai peluang suatu kejadian dan frekuensi harapannya. Iya. Nah, ini sangat menarik sekali ya soal frekuensi ya di sini karena banyak bahasa atau kata-kata tentang percobaan. Iya. Nah, jadi ada peluang-peluang ini kalian mungkin nanti kalau dengan kehidupan aslinya asli juga sih ya. Maksudnya dalam pembelajaran tatap muka, mungkin nanti akan menyenangkan karena di sini banyak dulu ya. Mungkin percobaannya ini kira-kira biasanya kita lakukan apa? Salah satunya misalnya di rumah kita ada uang logam enggak di tangan kalian. Nah, kalau kalian lihat uang logam itu kan ada 2 permukaan, ada tampak depan dan tampak belakang. Nah, itu contoh dari percobaan yang dilakukan ya. Biasanya apalagi kalau uang logam biasanya ada dadu ya. Iya, kalau kalian biasanya main ular tangga tuh. Atau monopoli. Iya. Tapi masih ada ya anak sekarang main itu ya. Soalnya sekarang kan larinya ke gadget ya, jadi susah. Tapi kalau kalian ya biasanya nih ya tidak dipungkiri sih ya, banyak sekali yang mengaitkan peluang ini dengan permainan judi biasanya. Karena biasanya yang namanya peluang ini biasanya memang sih hubungannya ke dadu biasanya ya, bisa dadu permainannya. Tapi ya kita ambil hal yang baiknya saja bahwa ternyata peluang nanti ketika kalian menjadi pemborong, kalian menjadi kira-kira peluang untuk besok hujan atau tidak dengan melihat keadaan juga bisa gitu kan. Terus pengambilan kartu juga bisa. Jadi ini banyak sekali manfaatnya dalam kehidupan kalian. Jadi gunakan ilmu ini dengan bijak tentunya seperti itu ya. Oke, lanjutkan. Nah, sebelumnya kita mulai nih pembelajaran nih. Ya. Nah, sebelumnya kita kenalan dulu sama ruang sampel, kemudian titik sampel, serta dari suatu kejadian. Nah, tadi udah disinggung-singgung sama Pak Guido, apa sih percobaan tuh? Kan ada dengar kata percobaan nih. Nah, percobaan adalah suatu usaha yang memunculkan kemungkinan-kemungkinan tertentu. Jadi ada beberapa kemungkinan yang ditimbulkan dari sebuah percobaan. Nah, kemudian ruang sampel. Ruang sampel apa sih?
ya. Ruang sampel itu adalah kumpulan semua hasil yang mungkin dari suatu percobaan. Jadi hasil dari sebuah percobaan itu dituliskan dalam bentuk ruang sampel. Kemudian titik sampel. Titik sampel itu adalah bagian yang ada di dalam ruang sampel. Jadi titik sampel adalah semua anggota dari ruang sampel. Banyaknya anggota ruang sampel dinyatakan dengan NS. Tadi ruang sampel itu biasanya kita lambangkan dengan S besar. Iya, nah itu tadi ya, betul. Jadi jangan sampai salah nih, karena lambang matematika itu punya arti semuanya, jangan sembarangan. Jadi ruang sampel itu lambangnya dilambangkan dengan huruf S besar. Banyaknya anggota ruang sampel jadi NS. Iya. Kadang kan S itu ada kaitannya. Kadang kita kalau himpunan S itu semesta ya. Nah sama juga sih artinya. Iya, sama sebenarnya sama itu ya. Jadi semua kemungkinan yang keluar gitu kan. Mungkin bisa dicontohkan mungkin ya. Contohnya tadi ya, misalnya uang logam gitu ya. Uang logam, kamu ada uang logam misalnya di rumah itu ada 1.000 rupiah lah. Sekarang yang familiar 1.000 rupiah. Nah itu ada dua kemungkinan, ada gambar dan ada angka. Kalau misalnya ada angka 1.000 ya, di lambang itu 1.000, kemudian belakangnya biasa gambar Garuda, itu kita nyatakan dengan gambar. Nah kalau misalnya teman-teman anak-anak di rumah tos satu kali dilempar satu kali percobaan namanya itu, jadi dilempar satu kali, maka peluang muncul yang sampelnya akan muncul itu adalah bisa gambar dan bisa angka. Jadi ruang sampelnya ada berapa? Ada 2, yaitu gambar dan angka. Berapa banyaknya ruang sampel? 2. Terus penulisannya gimana? Penulisannya kan harus pakai nggak sembarangan kan nulis ruang sampel itu ya. Takutnya nanti mereka kalau ini kan cuma 2 GA aja, jadi harusnya pakai kurung awal ya. Nah, jadi S sama dengan kan gitu ya. Iya, betul. Jadi penulisannya sama dengan kita nulis himpunan. Yang tadi bilang sama Bu Lia tadi bahwa ini semesta sama gitu ya. Jangan lupa kalau menuliskan himpunan itu harus pakai kurung kurawal, nggak boleh sembarangan. Terus setiap anggota satu dengan anggota yang lain dipisahkan dengan tanda koma. Nah itu dia, itu yang sangat penting walaupun sederhana tapi penulisannya harus tepat gitu. Oke. Kemudian banyaknya ruang sampel N dalam kurung S besar ya, nyatakan 2. Dan kemudian ruang sampel ini, menentukan ruang sampel ini ada 3 cara. Nah, ada 3 cara menyatakan ruang sampel itu. Yang pertama dengan mendaftar anggota, yang kedua dengan diagram pohon, dan yang ketiga dengan tabel. Kalau mendaftarkan anggota biasa, ini kita bahas satu-satu nantinya. Kalau diagram pohon dia kayak kayak cat gitu dibagi gitu ya Pak ya. Diagram pohon itu kayak pemfaktoran bilangan prima, tapi dia ke samping. Kalau itu kan ke bawah kan. Kemudian tabel itu kayak tabel distribusi gitu ya. Oke, kita bahas satu-satu untuk mendaftarkan anggotanya. Nah, tadi kan ada kejadian kita tos 1 kali uang logam. Kemungkinannya adalah gambar dan angka. Kita nyatakan dengan menyebutkan anggotanya. Jadi S sama dengan buka kurung rawal, angka, koma, gambar. Biasanya disingkat A dengan G aja ya. Ya, boleh. A besar, koma, G besar. Kalau misalnya lagi ada contoh lagi, misalnya dadu ya. Di rumah biasanya kalau ada dadu itu dari angka berapa? 1 sampai 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pada saat kalian melempar satu buah dadu, kalian belum tahu mau keluar angka 1, 2, atau 3. Itu kan bisa saja, ada 6 kemungkinan. Nah, 6 kemungkinan itulah namanya ruang sampel. Jadi penulisannya S untuk satu buah dadu ditos 1 kali ya. S sama dengan
buka kurung kurawal 1, 2, 3, 4, 5, 6 tutup kurawal. MS banyaknya anggota ruang semesta, banyaknya anggota ruang sampel sama dengan 6. Itu dengan menjabarkan anggotanya. Mendatang Mendatang. Nah, oke. Nah, di sini ada pernah siswa hal yang sederhana sih ditanyakan nih ya, karena bertanya begini. Pak, yang betul itu dilemparkan, ditos, atau dilambungkan? Karena biasanya bahasa-bahasa dalam soal tuh yang namanya anak-anak ini kan suka bingung. Kita mengajarkan dilemparkan, tapi nanti di soal Pak ini dilambungkan gimana ya? Jadi bingung mereka karena bahasa-bahasanya gitu ya. Padahal itu semuanya menurut saya sih artinya juga sebenarnya sama gitu kan. Gimana kira-kira apa yang kira-kira tepat biasa yang digunakan ya? Intinya jadi kalau memakai sesuatu itu harus konsisten. Jadi kalau misalnya awalnya kita menjelaskan dengan ditos, maka nanti pada saat kita memberikan pembahasan juga ditos. Tapi dijelaskan juga pada peserta didik bahwa ada bahasa lain, bisa dilempar, bisa dilambungkan, gitu ya, banyak-banyak sinonimnya kan banyak. Biasanya pakai apa? Saya sih pakai tos ya. Ya artinya itu semua sih sama aja, iya sama Saya aja. punya dilambungkan. Bisa, cuman dia harus konsisten. Jadi kalau misalnya kita pada saat pembelajaran disampaikan A, nanti di evaluasinya juga kita pakai A. Ya, yang pasti mungkin harus dijelaskan lagi bahwa bahasa-bahasa itu adalah yang sama. Karena biasanya siswa yang tidak kritis dia akan berpikir oh ini sama aja. Tapi siswa yang kritis akan bertanya, Bapak biasa menggunakan dilemparkan, ini menggunakan dilambungkan. Bahkan ada yang menanyakan, Pak kalau dilambungkan itu kan dianukan ke atas, kalau dilemparkan seperti saya melempar barang aja katanya. Ya udah gitu loh ya. Kita kan yang namanya siswa rame ya. Dari 100 orang pasti ada yang satu yang bertanya begitu. Iya. Jadi itu untuk sahabat referensi bahwa semua itu sebenarnya maknanya adalah sama, bahwa sesuatu itu dibuat supaya kita tidak tahu apa yang akan keluar dengan dilemparkan atau dilambungkan atau dengan ditos. Itu adalah bahasa-bahasa yang pada intinya adalah maksudnya sama, gitu ya. Oke, silakan. Oke, yang kedua diagram pohon. Nah, seperti yang tadi gambarnya itu kalau kalian hayalkan bisa dibuka di bukunya juga. Kemudian kita hayalkan kayak pemfaktoran, tapi dia ke samping ya. Misalnya sekarang kita ada 2 koin nih, ada 2 koin di rumah kita. Ada 2 koin, uangnya sama, uang 1.000 dua-duanya. Nah, kita tos atau kita lambungkan satu kali, kita lempar bersama-sama ya. Jadi berapakah ruang sampelnya? Itu yang ditanya, berapakah ruang sampelnya? Nah, kita carinya pakai diagram pohon. Jadi untuk yang pertama, anggota pertama itu kan angka dan gambar. Maka untuk cabang yang kedua, kita pakai angka dan gambar, tapi dua-duanya kita masuk di angka juga, di gambar juga. Jadi susah ya mereka untuk menghayalkannya ya. Kemudian pokoknya mereka ada, karena ini dua uang logam, maka ada dua sesi ya. Sesi pertama AG, sesi keduanya AG ditaruh dikasih cabang di A, AG dikasih cabang di G, gitu ya. Jadi kemungkinannya yang keluar itu ruang sampelnya adalah AA, AG, GA, GG, gitu ya. Jadi ada berapa? Ada 4. Iya. Nah, ini maksudnya begini loh sahabat referensi. Kenapa dicabangkan di A itu adalah AG, dicabangkan di G juga AG? Karena tadi kan ruang sampel itu adalah semua kemungkinan yang keluar. Kalau kamu di koin pertama misalnya muncul A, maka di koin kedua itu kalau dilambungkan juga bisa muncul A dan juga bisa muncul G. Makanya dia dipangahkan 2 begitu. Jadi bisa muncul AA atau bisa muncul juga AG. Begitu juga dengan yang G gitu loh. Makanya dicabangi 2 lagi. Nah, akan lebih ribet lagi
kalau nanti ada 5 uang logam. Itu banyak sekali Mas sampelnya. Karena bukunya nggak cukup. Tapi biasanya hanya sampai 3 ya. Iya, kita batasi ya, dibatasi ya. Nih masih nih di diagram pohon nih. Tadi kan untuk kalau misalnya satu uang logam kan 2 ya. Kalau misalnya dua uang logam tadi berapa dapatnya? 4 ya. 4. Nah, bagaimana kalau 3 uang logam? Nah, tadi kan udah 1 AG, kemudian kita panahkan lagi AG, kemudian kita panahkan lagi sesi baris yang ketiga lagi. AG taruh di A, AG taruh di D, terus ya sampai ke bawah. Nah, berapakah banyaknya ruang sampel? Itu ternyata dapat dihitung tanpa kalian membuat diagram. Iya, membuat pohon ini, diagram pohonnya. Nah, tadi kan kalau 1 uang logam 2. Kalau 2 4. Nah, kalau 3 2 pangkat 3. Jadi ada berapa? Ada 8. 2 dikali 2. Ya. Nanti bisa kita coba di rumah. Benar nggak sih 8 gitu ya? Nah, oke. Nah, jadi rumus ini akan bermanfaat ketika kamu ditanyakan jika ada 6 uang logam yang dilempar, berapa banyak ruang sampelnya. Dia cuma bertanya, dia banyak titik sampelnya tadi ya? Iya. Dia akan tanya begitu gitu loh. Jadi kamu nggak perlu bikin diagram pohonnya. Oke, silakan lanjutkan. Oke. Nah, kemudian cara yang ketiga, kalau kita mau cari ruang sampel itu yang ketiga adalah dengan tabel. Nah, dengan tabel. Nah, sebuah percobaan misalnya kita ada 2 uang logam lah yang tadi ya. Kita ada 2 uang logam, AG. Nah, kita buat 3 kolom dan 3 baris ya. Jadi 3 kolom dan 3 baris. Jadi untuk kita tulis masing-masing di atas itu AG, kemudian di paling atas sekali, di paling kiri sekali juga kita tulis AG ya. Jadi di atas sekali kita tulis AG, pada kolom kedua, kemudian pada baris kedua juga AG ya. Kemudian pertemuan antara A dan A adalah AA. Pertemuan antara A dan G adalah AG. Pertemuan antara G dan A, GA. Pertemuan antara G dan G adalah GG. Jadi sama tadi hasilnya dengan pohon, diagram pohon, yaitu AA, AG, GA, dan GG. Nah, untuk tabel ini, untuk ruang sampel yang banyak, ya, maksudnya untuk percobaan yang kemungkinannya banyak, itu lebih simpel. Kita menggunakan tabel. Jadi banyak orang yang lebih senang menggunakan tabel ketimbang diagram pohon. Ya. Jadi diagram, ya, kalau diagram pohon ini kan memakan banyak kertas ya kalau mereka secara tulis ke bawah. Nah, tapi kalau tabel ini bisa lebih ringkas gitu ya ngerjakannya dan tersusun rapi lah gitu. Nah, caranya sama, udah tahu anggotanya, banyaknya anggota titik sampel itu. Nah, itu adalah 3 cara untuk menentukan banyaknya ruang sampel. Oke. Kita break dulu mungkin ya, kita lagu dulu kali ya. Iya. Oke. Biar narasumbernya bisa tarik nafas dulu. Ada request lagu nggak kira-kira? Apa aja ya. Oke ya, sahabat Ravensi ya. Ini kita akan putarkan lagu yang sering banget didengar di Ravensi ya, yaitu Melukis Senja. Oke, buat kalian semua
Nggak apa-apa. Oke, nah jadi saudara kita masih tersedia sisa waktu sebanyak 50 menit ke depan ya. Jadi silakan untuk narasumber untuk melanjutkan materi yang telah disiapkan. Oke, silakan. Yang berikutnya kita akan bahas tentang peluang suatu kejadian. Ini intinya ya, peluang suatu kejadian. Peluang suatu kejadian adalah perbandingan banyaknya kejadian titik sampel dengan banyaknya ruang sampel. Jadi banyaknya kemungkinan yang kita inginkan dengan banyaknya ruang sampel. Dirumuskan dengan PA sama dengan NA per NS. Jadi peluang suatu kejadian itu kita lambangkan P besar dalam kurung A besar. Jadi P besar dalam kurung A besar. Nah, diketahui bahwa banyaknya suatu kejadian adalah NA, banyaknya ruang sampel adalah NS. Maka PA sama dengan NA per NS. Nah, perlu kalian ketahui, peluang suatu kejadian itu di antara 0 dan 1. Jadi peluang suatu kejadian itu di antara 0 dan 1. 0 itu adalah kejadian yang bernilai mustahil atau tidak mungkin terjadi. 1 adalah peluang suatu kejadian yang pasti terjadi. Jadi peluang kejadian yang kita inginkan itu di antara 0 dan 1. Sedangkan 0 bernilai mustahil, 1 bernilai pasti. Oke, contoh kejadian peluang yang bernilai 0 sama bernilai 1 kira-kira apa ya? Misalnya ya, kejadian yang bernilai 0 itu yang ini misalkan kelompok manusia berkaki 10. Itu bisa jadi ya. Mustahil. Jadi peluangnya 0. Oke, kalau yang peluangnya udah pasti 1. Ya, yang pasti 1 adalah manusia berkembang biak dengan melahirkan. Oke, ya. Oke, itu berarti peluangnya 1 ya. Itu kejadian yang udah pasti terjadi. Kan nggak mungkin dia dengan bertelur gitu kan? Iya, atau peluang bahwa yang berkokok adalah ayam jantan. 1 pasti ya, nggak mungkin udah cuma berkokok kan? Ada kali ya, tapi ada sih kayaknya. Iya kali dong. Oke, lanjut. Oke, ini kita kasih contoh aja kali ya biar mereka bisa menggambarkan apa sih peluang kejadian itu. Oke. Ini contoh yang pertama, saya kasih contoh sebuah dadu kita lambungkan. Tadi karena Bu Lili mintanya dilambungkan, kita lambungkan. Sebuah dadu kita lambungkan 1 kali. Peluang muncul mata dadu 4 adalah saya ulangin ya soalnya, sebuah dadu dilempar atau dilambungkan 1 kali atau ditos sama ya, sinonim itu semuanya. Kemudian peluang muncul mata dadu 4 adalah, nah kalian harus tulis dulu yang diketahui. Diketahui sebuah dadu, ruang sampelnya itu adalah S sama dengan buka kurung 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, tutup kurung rawa. Ya. Kemudian berapakah banyaknya anggota ruang sampel? NS sama dengan 6. Karena ada 6 ya tadi ya. Kemudian berapakah banyaknya anggota sampel? NA. Ya, jadi NA sama dengan 1. Karena munculnya mata dadu 4 hanya ada 1. Maka kalian dapat mengetahui peluang suatu kejadian PA sama dengan NA per NS sama dengan 1 per 6. Mudah sekali ya. Oke, misalnya lagi sama, masih contoh yang sama. Masih 1 buah mata dadu, tapi
tapi kasusnya kita rubah ya. Kita lambungkan satu mata dadu, satu buah dadu kita lempar. Jadi ruang sampelnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Yang ditanya adalah A adalah muncul mata dadu bernilai ganjil. Sorry ya. A adalah muncul mata dadu bernilai ganjil. Nah, dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu yang mana yang bernilai ganjil? Itu 1, 3, 5. Ada berapa? Ada 3. Berarti NA sama dengan 3. Maka PA sama dengan NA per NS sama dengan 3/6. Nah, kita lihat bisa disederhanakan tidak? Nah, tadi kan berkaitan lagi dengan pecahan. Ternyata bisa disederhanakan. 3/6 kita sederhanakan menjadi 1/2. Nah, udah kebayang belum di rumah nih? Udah bisa mulai meraba-raba. Iya, meraba-raba ya. Sekarang kita mulai menjamah ke agak yang banyak sedikit. Misalnya kita lempar 2 dadu sekarang. Tadi kita kan cuma 1 dadu ya. Sekarang kita lempar 2 dadu. Kita tos bersama-sama 2 dadu. Tadi udah dijelaskan bahwa banyaknya anggota ruang sampel kalau 2 dadu dilempar bersama-sama berarti maksudnya 6 pangkat 2. Jadi N pangkat 2. Nah, jadi banyaknya ruang sampel, banyaknya anggota ruang sampel adalah 36. Nah, tapi ada beberapa siswa yang dia dapat konsep, tidak pakai rumus, tapi dia tahu konsepnya. Misalnya gini, dia tahu bahwa peluang yang muncul itu misalkan dadu pertama adalah 1, dadu kedua bisa 1. Kalau dadu pertama 1, dadu kedua bisa 2. Berarti dia bisa pikir, oh kalau dadu pertama 1 nanti ada 6 lawannya. 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4. Kalau 2 juga ada 6. Kalau 3 juga ada 6. Dia langsung, oh Pak, 6 kali 6 Pak. Ya, itu berarti konsepnya dapat gitu loh. Iya. Dari penguatannya dari pohon gitu. Nah, itu hebat. Tapi kalau dadu sih memang batasnya cuma 2 dadu sih ya. Betul ya? Betul. Nah, tapi ada juga siswa yang dengan seenaknya 2 dadu 6 kali 2, 12. Ada, tapi ya kesalahan itu cukup satu kali di awal. Berikutnya dia tidak salah biasanya. Karena memang kesalahan itu kan membuat dia menjadi, oke, saya belajar untuk kedepannya bisa tahu. Oke, lanjut. Nah, kemudian tadi ada 2 dadu ya. Yang ditanya adalah misalnya A itu peluang kejadian munculnya berjumlah 9. Misalnya munculnya peluang mata dadu berjumlah 9. Tadi kan kalau 2 dadu dilempar bersama-sama 1 kali, kemungkinan dari titik sampelnya ada 1,1, 1,2, 1,3 sampai 6,6. Nah, itu munculnya mata dadu berjumlah 9. Berjumlah 9, manakah dari titik sampel itu kalau dijumlahkan nilainya adalah 9. Nah, apa aja? Yaitu 3,6 ya. Kalau 3,6 9. Kemudian 4,5, 5,4 dan 6,3. Selebihnya tidak ada yang bernilai jumlahnya 9. Ada berapa itu? Ada 4. Jadi banyaknya peluang suatu kejadiannya adalah 4/36. Bisa disederhanakan ya? Bisa disederhanakan jadi 1/9. Sama-sama bisa dibagi 4. Iya. Luar biasa. Jadi kalau kalian konsepnya dapat, ini yang terjadi pada yang tidak. Iya, asik ya. Biasanya kalau analisis itu peluang itu kalau di soal ujian paling banyak benernya. Kalau di analisis karena soalnya cuma 1 biasa. Iya, soalnya gitu. Paling banter 2 ya. Paling banyak 2 dan pasti mudah gitu loh. Iya, tapi konsepnya anak harus tahu dulu. Iya. Karena hitungannya sederhana nih. Benar, dia nggak pernah hitungannya yang sampai harus menggunakan banyak rumus. Biasanya karena gitu peluang munculnya dadu berjumlah 6 pada pelemparan 2
dulu hanya gitu, atau peluang terambilnya kartu as pada satu kartu, atau ruang sampel dari 3 mata. Gitu doang ya soalnya kan. Sama paling yang kalau misalnya peluang vaksin campak 0,8 paling gitu ya. Sesuaikan dengan stimulus ya, gitu ya. Jadi mereka bisa bernalar lagi lah. Kalau soal yang campak, ngajak campak kan ini biasanya, kalau kan tadi soal itu nanti tetap masuk soal KM belum ya? Kalau udah ada stimulusnya, jadi mereka udah bisa menerapkan dengan kehidupan sehari-hari. Wah, ya udah, itu pasti sudah KM gitu ya. Oke, lanjut. Next itu udah ya, kita tadi udah bahas sampel, kemudian udah peluang kejadian. Berikutnya kita bahas tentang komplement suatu kejadian. Apa sih komplement suatu kejadian itu? Jadi kalau kejadian itu kita lambangkan dengan A, jadi komplement suatu kejadian itu kita lambangkan dengan A aksen, A pangkat. Bukan pangkat 1 sih, tanda petik ya? Iya. Boleh ya Bu ya kalau dikasih cewek gitu. Boleh, ada yang nulisnya komplement, ada beberapa buku komplement itu dilambangkan dengan C, ada beberapa buku yang dilambangkan dengan tanda petik gitu ya. Tapi artinya sama. Jadi bisa intinya disepakati lagi ya, disepakati. Jadi tapi kita harus informasikan kepada peserta didik bahwa ada buku A yang menjelaskan pakai ini, tapi mereka jadi familiar gitu. Bisa C, bisa A. Tapi kalau misalnya ibu memberikan pangkat C dari awal, nanti pada saat evaluasi pangkat C ya Bu, gitu. Sebaiknya kita juga beri Iya, bisa dia ya. Nah balik lagi ya, apa sih komplement suatu kejadian? Jadi A pangkat aksen itu atau A pangkat C itu adalah kejadian yang bukan merupakan kejadian A. Jadi bukan kejadian A. Jadi kalau A adalah peluang suatu kejadian, jadi A aksen itu adalah peluang bukan suatu kejadian dari A ya. Kayak peluang saling berlawanan. Iya. Ya. Misalnya gini, tadi kan peluang suatu kejadian itu kan antara 0 dan 1. Misalnya peluang suatu kejadian, misalnya ibu akan melahirkan anak. Dia nggak tahu nih di rahimnya nih anaknya laki-laki atau perempuan nih, Pak Bido nggak tahu. Jadi peluang suatu kejadian, prediksi itu bahwa anaknya perempuan adalah 1/2. Berarti peluang suatu kejadian bahwa anaknya bukan perempuan, gitu, bukan perempuan, otomatis laki-laki ya, adalah 1/2 juga. Karena dapatnya dari mana? 1 dikurang 1/2. Jadi kemungkinan yang pasti dikurang dengan kejadian A, gitu. Jadi 1/2. Ya itu lebih mudahnya juga bisa seperti itu ya. Jadi ketika kamu mau mencari A komplement, kamu mencari dulu A-nya, nanti baru terakhirnya 1 dikurang A komplement. Karena yang ditanya itu kan yang bukan A gitu loh. Ya, bukan A. Nah, gitu kan. Tapi bisa juga misalnya kayak tadi, misalkan ditanya peluang melahirkannya itu berjenis kelamin perempuan. Kamu mencari berarti yang bukan berjenis kelamin perempuan tapi menjadi berjenis kelamin laki-laki. Ya itu juga bisa ya, tapi ya itu kembali kepada kalian semua bagaimana tekniknya. Yang penting kalau yang mudah sih yang tadi cari dulu A baru dikurangnya itu yang mudah. Misalnya ada lagi contoh nih, misalnya kita gini. Kejar-kejar. Misalnya ada pertandingan lah ya, pertandingan misalnya lomba 2 pertandingan misalnya badminton. Misalnya ada pertandingan badminton. Peluang bahwa si A akan menang itu misalnya hanya 2/3. Misalnya peluang untuk menang. Berapakah peluang tidak menang? Katanya gitu kan. Berarti kalau tidak menang apa kejadiannya Pak? Komplement Kalah ya? Iya. Iya, kalah. Jadi tadi sama yang Pak Wido sebutkan, kita tahu bahwa PA-nya udah tahu, NA-nya udah tahu, berarti kita tinggal cari komplementnya, tinggal dikurangin. Jadi 1 dikurang 2/3, jadi dapatlah 1/3. Jadi 2/3 dia kemungkinan menang, 1/3 dia kemungkinan kalah, gitu ya. Artinya begini ya, sahabat Ravensi, kalau misalkan A-nya adalah peluang dia menang,
Berarti A komplementnya adalah peluang dia kalah Iya. atau peluang dia tidak menang. Itu bahasa yang sama. Nanti itu kan anak tuh juga bingung loh. Peluang dia tidak menang berapa? Mulai kamu mikir. Iya, bisa dijawabnya misalnya. Kamu misalnya, peluang dia kalah berapa? 1/3 apa? Peluang dia tidak menang, udah mulai diam dia. Karena bahasanya beda. Peluang yang dia pun ditekankan sama dengan peluang saling berlawanan. Itu satu menang, satu kalah. Iya, bisa. Bisa juga kan menggunakan tanda koma atau desimal gitu kan. Tadi kan pakai bilang pecahan. Bisa. Oh bisa. Kenapa kita pakai yang pecahan? Biasanya karena pecahan itu lebih mudah ngitungnya biasanya. Bisa. Oke. Oke, mungkin kita break dulu ya, kita ke lagu dulu ya, biar kita bisa ambil nafas sedikit tentunya ya. Oke, kita ambil lagu dari Dua Lipa Ewer, kita dengarkan. Iya, sebentar lagi kembali lagi bersama kita ya, kru matematika ya, yang kita matematika Tinggalan. Kita akan lanjutkan lagi, kita akan berbicara waktu sekitar 15 menit ke depan. Mungkin secara umum bisa menceritakan. Silakan. Iya, untuk nyambung yang tadi ya, karena ada Lili, bagaimana kalau kasusnya desimal? Bagaimana kasusnya desimal? Ini salah satu contohnya. Misalnya kasusnya seperti ini. Peluang biji tumbuh dalam suatu percobaan tanaman buah adalah 0,73. Peluang biji tidak tumbuh adalah, nah jadi peluang A komplement sama dengan 1 dikurang 0,73. Langsung aja Bu, berarti sama dengan 0,27. Jadi peluang biji tidak tumbuh adalah 0,27. Jadi bisa dengan pecahan dan bisa dengan desimal. Next, berikutnya kita akan bahas frekuensi harapan. Apa sih frekuensi harapan itu? Nah, frekuensi harapan adalah banyaknya kejadian yang bisa diharapkan dari suatu kali, jadi dari beberapa kali percobaan yang dilakukan. Saya ulangi lagi ya. Frekuensi harapan adalah banyaknya kejadian yang bisa diharapkan dari beberapa kali percobaan yang dilakukan. Misalnya, A adalah sebuah kejadian pada ruang sampel S. Jika percobaan dilakukan N kali, maka frekuensi harapan dari kejadian A atau FA dari N kali percobaan adalah FA sama dengan N dikali peluang kejadian A. Jadi frekuensi harapan sama dengan N dikali peluang kejadian A. Jadi frekuensi harapan A dilambangkan dengan F dalam kurung A. N adalah banyaknya percobaan yang dilakukan dan PA adalah peluang suatu kejadian. Nah, ini digambarkan dalam kehidupan sehari-hari misalnya ya. Misalnya kalau kita main ular tangga atau main monopoli, tidak mungkin kalian tosnya hanya satu kali, pasti berkali-kali. Nah, itu namanya N-nya, berkali-kali percobaan. Jadi banyaknya percobaan itu adalah N kalinya. Jadi itu secara gambaran dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya dalam sebuah pertandingan. Kalau dalam pertandingan kan tidak mungkin pertandingannya sekali pertandingan langsung dapat hasil. Pasti kan berkali-kali kemudian baru dapat hasilnya. Jadi itu pengulangan itu namanya kejadiannya dilakukan N kali. Gitu ya. Nah contoh, kita kasih contoh. Misalnya kita ada 3 uang logam. Dilambungkan atau ditos bersama-sama ya, sebanyak 40 kali. Jadi dilambungkan bersama-sama sebanyak 40 kali. Yang ditanya adalah
frekuensi harapan munculnya mata koin kembar 3. Frekuensi harapan munculnya mata koin kembar 3. Nah, sebelumnya kita cari dulu ruang sampelnya. Untuk 3 uang logam yang ditos 1 kali, berapakah ruang sampelnya? Yaitu berapa? 8. Ya, betul. 8 dari mana? Dari 2 pangkat 3. Ya, jadi 2 kali 2 kali 2. Ada 8 percobaan. Siapakah dia? Yaitu A A A A, A A A G, A G A A, seterusnya sampai G G G. Gitu ya. Itu ada 8 titik sampel. Nah, itu kita udah tahu. Jadi, banyaknya anggota ruang sampel adalah 8. Kemudian yang ditanya N-nya. Diketahui tadi N-nya. Ditos berapa kali? 40 kali. Berarti N sama dengan 40. Kemudian muncul koin kembar 3. Kembar 3 berarti sama nih Pak Guido. Nah, apa yang kembar 3 sama? Yaitu kejadian munculnya A A A A A A A dan G G G. Nah, itu kan kembar 3 ya. Ada berapa tuh? Ada 2. Berarti NA sama dengan 2. Jadi kamu cari dulu peluang A, peluang kejadian A. Peluang kejadian A adalah NA per NS, yaitu 2/8. Atau disederhanakan jadi 1/4. Udah tahu peluang suatu kejadian, baru kita mencari frekuensi harapannya. Frekuensi harapan sama dengan N dikali peluang kejadian A. Jadi sama dengan 40 ya, 40 kali percobaan tadi yang dilempar dikali dengan hasilnya tadi 1/4. Ya, tinggal dicoret aja, 40 dicoret dengan 4 dapat 10 ya. Kemudian dapatlah nilainya 10. Untuk harapan ya. Nah, jadi peluang frekuensi harapan munculnya mata dadu kembar 3 adalah 10. Ya. Jadi udah detail banget gitu loh ya. Itu harus jelas banget karena yang dijelaskan oleh Bu Ria itu detail sekali. Cuman memang mungkin kalau mereka yang belum belajar diagram pohon ya mungkin masih agak bingung di diagram pohon itu ya, karena memang kita susah dengan audio ini menjelaskannya, ini susah gitu loh, visualisasinya susah gitu ya. Tapi semoga bagi mereka yang mungkin sudah dapatkan atau mungkin kurang jelas dengan diagram pohon, mungkin bisa browsingnya, bisa lain di Google atau di YouTube tuh banyak banget gitu ya. Nah, cuman di sini saya mau mengingatkan kalian detail yang dijelaskan Bu Ria tadi itu untuk penulisan yang kalian lakukan, yang sering kalian lakukan. Banyak siswa tuh tulis kayak gini. Frekuensi harapan mata dadu munculnya mata dadu kembar itu sama dengan 2/8 sama dengan 1/4 kali 40 sama dengan 10. Nah, sebenarnya untuk hasil sih tidak ada masalah ya. Cari penulisannya. Cuma itu nggak etis untuk masalah matematika, karena sama dengan itu kan mengartikan bahwa kiri dan kanan itu sama, namanya juga sama dengan. Di situ ada kalian menuliskan 2/8 sama dengan 1/4 kali 40. Itu kan beda ya. Nah, dan itu sering terjadi loh. Misalkan penulisan kalian gini, 2 kali 2 sama dengan 4 tambah 10 sama dengan 14 dibagi 2 sama dengan 7. Karena mau lanjut aja terus, tapi penjelasan nggak boleh. Nah, itu sebenarnya asal tidak masalah, tapi dalam penulisan itu matematika tidak etis. Bahwa itu beda gitu, nanti konsep kalian nggak sama. Tapi pada dasarnya ya begitulah cara mengerjakan, tapi susun ke bawah biar lebih enak. Gitu. Nanti kalau Bu Ria tadi kan menuliskan nilai FA-nya sama dengan berapa, terus nanti di bawahnya baru frekuensi harapannya berapa, kan gitu ya. Nah, itu baru jelas banget dan itu detail membedakan mana nilai peluang, mana
menghargai peluang apa, frekuensi peluang harapannya gitu. Itu bagus banget, detail banget. Oke, ada lagi ya? Nah, ada satu contoh lagi. Ya, ini contoh terakhir kali ya. Yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari ya. Misalnya peluang seorang siswa untuk masuk sekolah favorit nih. Misalnya dia mau daftar sekolah favorit, SMA favorit gitu ya. Peluang seorang siswa untuk lulus di sekolah favorit itu adalah 0,4. Jadi peluangnya adalah 0,4. Jika terdapat 1.500 siswa ya, untuk semua itu yang ingin mendaftar di situ ya. Jadi ada 1.500 siswa semuanya. Maka siswa yang dinyatakan tidak lulus itu ada berapa sih katanya ya. Jadi kita cari dulu PA komplement. Jadi tadi kan dinyatakan lulus 0,4, berarti dinyatakan tidak lulus adalah 0,6. Tinggal 1 dikurang ya. Jadi banyaknya siswa yang tidak lulus dikalikan frekuensi harapannya. Berarti 0,6 dikali 1.500. Nah, ini berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Banyak sekali kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan peluang, yang erat kaitannya. Jadi matematika ini erat kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Jadi kita tidak mungkin lepas dengan namanya matematika. Iya, itu adalah queen of science ya. Itu ratu katanya. Nah, jadi sudah selesai mungkin ya? Udah ya. Udah ya, berarti kita belajar sampai sini aja ya? Iya. Oke. Sudah sampai habis ya. Materi peluang memang kita rangkum ya. Sedikit saja materinya. Mudah-mudahan sampai ya. Iya. Peserta ini. Karena pada pelaksanaan tatap mukanya ini sih biasanya lebih dilaksanakan lebih dari 2 kali pertemuan ya. Ya. Tapi luar biasanya guru-guru kita, narasumber kita ini bisa memadatkan menjadi 1,5 jam. Kan biasanya kita melakukannya dengan kegiatan percobaan. Iya, keterampilannya ya. Keterampilan. Jadi ini kan lebih keterampilan ya, Bu ya. Jadi kita percobaan, kemungkinannya gimana. Mereka melakukan stimulasi sendiri. Ya. Oke, baik, sahabat Pensi. Kira-kira ada lagi nggak yang mau disampaikan pesan-pesan buat siswa? Ada yang dulu mau sampaikan? Di masa pandemi ini, bagaimana apa yang harus mereka lakukan? Kan mereka sudah tetap muka nih ya. Saya Ibu harapkan bisa menjaga diri ya, biar selalu sehat, dan bisa belajar, Iya. baik di rumah ya. Iya. Pokoknya jaga kesehatan lah ya Pak Dino. Iya, ini saya alami ya buat sahabat Pensi semua nih Bu ya. Kita ini masih dalam masa pandemi, belum berakhir. Iya. Jadi ketika kalian berada di sekolah, tolonglah jaga jarak dengan kawan. Kita nggak tahu teman kita ini sehat atau tidak dan segala macam. Karena kan kamu harus pikirkan bahwa kamu pulang ke rumah juga ada orang di rumah yang harus kamu jaga. Jadi di sekolah tetap duduk sendiri, bermain juga tidak yang harus bermain di mana, atau pulangnya juga tidak rangkul-rangkulan atau gandengan tangan. Ya memang kita masih dalam masa pandemi, jadi tolong ya protokol kesehatan yang diterapkan di sekolah itu tetap harus kita laksanakan. Jangan sampai nanti kita hal yang baik ini membuat kita menjadi tidak bisa tetap muka lagi kalau memang nanti terjadi kasus-kasus yang melonjak gitu ya. Oke, ada lagi untuk Mulia? Nah, ini kan karena kondisi di Singkawang ini ada sebagian sekolah yang sudah tatap muka, tapi ada sebagian juga yang masih melakukan pembelajaran secara daring ya, masih belajar di rumah. Dan ada juga sekolah yang menerapkan dua-duanya. Jadi ada orang tua yang memperbolehkan, karena ini kan persetujuan orang tua juga. Nah, ini dalam pembelajaran ini kita menuju new normal sama-sama. Jadi baik itu belajar di rumah maupun belajar di sekolah tetap mengikuti protokol kesehatan. Kemudian tetap belajar dengan gembira, itu yang penting. Tetap terus belajar, jangan putus asa ya, karena banyak siswa kita yang mengeluh dengan berbagai macam kendala, baik dari orang tua, siswa, bahkan gurunya juga ada banyak kendala. Tapi kita sama-sama, baik itu guru-guru hebat di Kota Singkawang dan khususnya untuk seluruh Indonesia ini,
berusaha supaya pendidikan kita tetap jalan terus ya, tetap misalnya tidak jalan di tempat gitu, maksudnya tetap ya ke depannya. Jadi ikuti selalu protokol kesehatan, menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, physical distancing, menjauhi kerumunan ya. Jadi itu penting ya, karena kita di sekolah dituntut untuk menjaga kesehatan, menjaga protokol. Begitu juga kalau kalian berada di luar area sekolah, lingkungan rumah, itu juga harus mengikuti protokol kesehatan. Supaya Kota Singkawang ini bisa aman ya, new normalnya bisa berhasil, kita belajarnya bisa full jadinya Pak Guido. Jadi tidak ada yang jadi insya Allah kalau dari mindsetnya dan seluruh warga Singkawangnya proaktif, mau berubah, jadi belajar berjalan dengan baik, kita bisa belajar secara maksimal. Iya. Dan perlu kalian ketahui juga bahwa misalkan kalian kurang jelas dengan penjelasan dari guru kalian boleh bertanya dengan guru kalian, tapi dengan bahasa yang sopan dulu. Iya, tentunya. Dan sekali lagi kalau memang masih kurang jelas, sekali lagi bahwa sumber belajar tidak hanya dari guru. Iya, bisa dari mana saja. Iya, mulai kalian buka buku, cari di YouTube, cari di Google. Sekarang kan gadget kalian rata-rata anak SMP sekarang udah punya gadget semua. Iya. Karena untuk dari kalian, kalian bisa browsing di situ. Jadi gunakan kuota Kemendikbud juga yang kepada kalian itu untuk memang menggunakan untuk hal yang layak, untuk ya tadi mencari browsing dan segala macam, untuk hal yang baik, bukan untuk nonton drama Korea atau main TikTok kan. Ada loh ditemukan itu. Kenapa kamu tidak mengumpulkan tugas? Saya main TikTok bu. Ada yang tidak jujur. Di satu sisi kan 13 kita menghargai kejujuran ya, tapi di satu sisi kan geram gitu loh. Sehari-hari main TikTok doang gitu. Jadi harus dibedain gitu ya. Oke, terima kasih untuk dua narasumber ini ya, Bu Lia dan Bu Liliana. Semoga apa yang diberikan ini mendapat balasan dari Tuhan Yang Maha Kuasa untuk pahala yang semakin berlipat ganda, dan apa yang diberikan dapat membuat kalian juga menjadi manusia yang lebih pintar tentunya ya. Terima kasih, kami mohon maaf jika ada kesalahan, memang yang manusia terpaksa salah dan sempurna dari Tuhan semata. Saya Pak Wido dan dua narasumber yang luar biasa ini mohon diri. Sampai jumpa minggu depan. Have a nice day and bye-bye.